Halo guys, kenalin nama gue Vincent. Di video kali ini gue bakal ngebahas salah satu thread horor yang ada di X nih. Judulnya itu Karyawan Tumbal dari Pabrik Garmen. Nah, thread ini itu ditulis oleh akun yang bernama Kalong. Narasumber kita kali ini itu bernama Mbak Rani. Mbak Rani itu dikenal sebagai salah satu penjahit rumahan di kampungnya. Dia itu meneruskan jejak ibunya yang dulu sempat bekerja di salah satu pabrik garmen terkenal di sana. Awalnya cerita dari Mbak Rani ini terdengar biasa aja sih menurut gua. Cuman semakin gue baca ceritanya ini kok malah makin jadi serem ya. Karena ternyata ibu dari Mbak Rani itu dijadikan tumbal oleh pabrik garmen di mana dia bekerja. Pabrik ini tuh terkenal dengan reputasinya yang baik, produksi yang selalu lancar, gaji yang tinggi, dan jarang sekali terlihat kalau ada karyawan tuh yang keluar dari pabrik ini. Namun warga sekitar itu udah tahu setiap kali pabrik ini membuka lowongan besar pasti ada aja kejadian aneh yang terjadi di kampung. Menurut cerita dari Mbak Rani, kejadian aneh sekaligus seram ini tuh mulai terjadi setelah 2 tahun Ibu Ratna bekerja di pabrik tersebut. Ibu Ratna itu adalah nama samaran dari ibunya Rani ya guys. Di masa awal-awal Bu Ratna itu bekerja, semua itu berjalan lancar dan gak ada masalah sama sekali. Namun ketika sudah mulai 2 tahunan Bu Ratna bekerja di situ, tingkah laku dari Bu Ratna ini tuh berubah. Bu Ratna ini jadi suka ngejahit malam-malam dan kadang juga suka tiba-tiba sakit tanpa ada alasan yang jelas. Tibalah di suatu malam di mana Mbak Rani itu melihat ibunya lagi duduk di kursi kayu dekat mesin jahit. Tapi ibunya itu cuma diem doang, gak ngapa-ngapain. Tapi mata dari Ibu Ratna itu seakan-akan melotot ke arah jendela seperti lagi nungguin orang, tapi ya Mbak Rani juga nggak tahu Bu Ratna itu lagi nungguin siapa. Nggak lama setelah itu Bu Ratna itu akhirnya kembali masuk ke dalam kamarnya. Awalnya ya Mbak Rani nggak mikir apa-apa, dia berpikir mungkin ibunya ini lagi banyak masalah, ya udahlah biarin aja. Jadi Mbak Rani itu nggak menghiraukannya dan kembali masuk ke kamar. Setelah Mbak Rani masuk ke dalam kamarnya, nggak lama itu dia mendengar kok ada suara mesin jahit nyala. Karena penasaran, akhirnya Mbak Rani itu keluar dan bener aja Mbak Rani itu ngelihat Bu Ratna lagi duduk di depan mesin jahit. Karena penasaran, akhirnya Mbak Rani itu nanya ke Bu Ratna, ngapain Bu malam-malam gini, ngapain di sana? Tapi ya Bu Ratna itu cuma diem doang dan nggak merespon pertanyaan dari Mbak Rani. Kalau menurut Mbak Rani, posisi ibunya itu lagi ngejahit, tapi matanya itu nggak ngelihat kejahitan. Jadi Bu Ratna itu matanya ngelihat ke arah pintu. Akhirnya Mbak Rani itu berusaha untuk nyamperin ibunya dan manggil-manggil. Bahkan sampai digoyang-goyangin gitu manggil kayak, Bu, ngapain Bu malam-malam? Mbak Rani ini berusaha untuk manggil-manggil ibunya, tapi ya sama aja ibunya itu nggak merespon sama sekali. Sampai akhirnya Mbak Rani ini berusaha goyang-goyangkan badannya sampai ibunya sadar. Begitu ibunya sadar, ibunya itu terlihat seperti orang kebingungan dan langsung nanya ke Mbak Rina, kok kamu belum tidur jam segini? Mbak Rani itu cuma jawab kalau dia itu lagi kebelet pipis aja tadi dan dia itu akhirnya memutuskan untuk tidur bareng ibunya di malam itu. Pada saat itu sih nggak ada kejadian yang aneh sama sekali, bahkan ibunya itu bisa tidur dengan nyenyak. Namun kejadian ini tuh berulang selama seminggu sampai akhirnya Ibu Ratna ini jatuh sakit. Menurut Mbak Rani, posisi ibunya itu bener-bener kayak orang sakit. Mukanya pucet, lemes, dan yang lebih anehnya lagi, jari-jari Bu Ratna itu ujung-ujungnya melepuh semua dan warnanya bahkan berubah menjadi hitam. Nah, pas Mbak Rani itu bawa ibunya ke dokter, menurut dokter itu ya nggak ada terjadi apa-apa dengan ibunya. Mungkin ibunya ini cuma kecapean aja. Dan dokter itu juga cuma ngasih vitamin aja dan bilang ibunya untuk banyak istirahat. Untuk mengenai jarinya yang melepuh itu, dokter juga cuma bilang, ya ini mah infeksi aja. Ya udah dibiarin aja ini dikasih obat sebentar lagi gue sembuh kok. Menurut Mbak Rani, di hari itu kesadaran ibunya itu udah gak 100% sadar. Bahkan di malamnya itu Bu Rani kebangun dan sempat ngomong Dayohe Teko. Yang artinya itu tamunya sudah datang. Mbak Rani itu sempat kebingungan, apa sih maksud dari ibunya ini? Mbak Rani itu bahkan sempat ngelihat ke depan, melongok-melongok. Ya, tapi di depan gak ada siapa-siapa. Dia bingung apa nih maksud ibunya, kenapa bisa tiba-tiba ngomong seperti itu. Sampai akhirnya ada salah satu saudara dari Mbak Rani yang bernama Mbak Kurnia itu nelpon. Karena dia merasa perasaannya itu mendadak gak enak. Jadi dia nelpon untuk memastikan keadaan dari ibunya Mbak Rani ini. Di saat itu akhirnya Mbak Rani itu ngejelasin semua kejadian-kejadian aneh ke Mbak Kurnia.
Dan keesokan harinya itu Mbak Kurnia akhirnya datang ke rumahnya ibu untuk ngecekin sebenarnya gimana sih kondisi dari Ibu Ratna ini. Nah, Mbak Kurnia ini tuh bisa dibilang orang yang punya kemampuan. Mbak Kurnia ini tuh bisa melihat hal-hal seperti itu, namun tidak bisa menyembuhkannya. Jadi, pas Mbak Kurnia ini datang ke rumah, dia itu sempat ngajak Mbak Rani itu keluar sebentar dan mengatakan kalau ada yang aneh nih sama ibunya. Mbak Kurnia ini sempat bilang dia itu melihat kalau ada sesuatu yang mengerikan yang mengerubungi tubuh dari Ibu Ratna ini. Atas saran dari Mbak Kurnia, akhirnya Mbak Rani itu mengadakan pengajian di rumahnya. Dan Mbak Kurnia ini tuh mau mengajak seorang ustadz yang katanya bisa membantu Ibu Ratna ini. Singkat cerita, setelah proses pengajian selesai, Pak Ustadz ini tuh sempat minta izin. Katanya dia itu mau meruqyah Ibu Ratna. Nah, pas ibu diruqyah, ibu itu teriak-teriak, matanya melotot sambil bilang seperti ini. Dayohe ratrimo, dayohe ratrimo, lunge kabo lungo. Nah, bagi kalian yang nggak ngerti itu tadi artinya apa? Itu artinya tamunya tidak terima, tamunya tidak terima. Pergi semuanya pergi. Sehabis itu, akhirnya Ibu Ratna itu pingsan. Dan Pak Ustadz itu akhirnya bilang ke Rani kalau ada orang yang mau berbuat jahat ke ibunya ini. Bukan santet tapi lebih ke penumbalan. Karena pada saat di ruqyah itu Pak Ustadz katanya sempat berkomunikasi dengan sosok yang dilihat oleh Mbak Kurnia itu. Lalu Mbak Rani itu akhirnya nanya ke Pak Ustadz, gimana nih caranya biar ibunya itu bisa sembuh dan kejadian seperti ini itu tidak terulang lagi. Lalu Pak Ustadz itu bilang ya, beliau pasti maulah membantu Ibu Ratna ini agar bisa segera cepat sembuh. Namun Pak Ustadz itu sempat bilang ke Mbak Rani, ya agar tidak usah terlalu percaya juga sama hal-hal seperti ini. Karena menurut Pak Ustadz ya, hidup mati seseorang itu ya di tangan yang maha kuasa. Setelah malam itu, keadaan dari Bu Ratna itu sudah membaik. Dan akhirnya Mbak Rani ini sudah punya harapan besar kalau ibunya ini bisa sembuh. Karena ibunya itu udah nggak lagi ngomong yang aneh-aneh. Dan ibunya juga udah bisa tidur dengan tenang. Tapi ternyata Mbak Rani itu salah besar. 3 hari kemudian, tepat di malam Jumat pukul 1 dini hari, akhirnya Mbak Rani itu kebangun dan melihat ibunya itu mengulangi hal yang sama. Ibunya itu lagi duduk dan ngejahit di tengah-tengah malam. Waktu itu perasaan Mbak Rani itu campur aduk antara takut, marah, dan juga kesel lah kenapa ini terjadi lagi. Tapi waktu itu berbeda. Tangan dari Ibu Ratna ini tuh benar-benar menjahit sesuatu walaupun kainnya nggak ada. Benar-benar kosong, cuma ada gerakan jarum naik turun yang membuat ada suara cik 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 cik. Pelan-pelan tapi terus-menerus. Dan tiba-tiba Bu Ratna itu kembali ngomong, Dayohe delo mene teko rin, yang artinya tamu itu kembali datang lagi Rin. Gak lama setelah itu, akhirnya Mbak Rani mundur perlahan. Jantungnya itu berdegup gak karuan. Baru mau balik badan lari ke kamar, tiba-tiba suara jahitannya itu berhenti. Begitu Mbak Rani nengok lagi, ibunya udah berdiri, mukanya datar, lalu dia pelan-pelan jalan ke arah jendela. Dan bicara sendiri, Sesuk dayohe teko, ibu meh diajak plesir. Yang artinya itu besok tamunya datang, ibu mau diajak jalan-jalan. Mbak Rani itu langsung lari ke kamar, ambil ponselnya dan telepon ke Mbak Kurnia untuk menjelaskan apa aja sih yang barusan terjadi. Mbak Kurnia itu langsung datang jam 3 pagi bersama Pak Ustadz. Mereka itu datang bawa kain mori, kapur barus, dan juga parfum buat jenazah. Kata Pak Ustadz, saat itu harus dilakukan ritual pembersihan. Karena dari yang Pak Ustadz lihat, sukma dari Ibu Ratna ini udah gak di tempatnya lagi. Nah, waktu proses ruqyah, Mbak Rani dan Mbak Kurnia ini bantuin Pak Ustadz untuk ngebungkus ibu pakai kain mori. Menurut Mbak Rani, posisi ibunya itu udah pucat dan matanya itu melotot ke atas. Lalu pada saat Pak Ustadz itu baca doa, tiba-tiba badan Ibu Ratna itu gemetaran. Gak lama setelah itu, Bu Ratna itu akhirnya nangis dan mengeluarkan suara seperti orang minta tolong. Suasananya itu berubah menjadi hening dan terasa panas. Dan di saat Pak Ustadz lagi baca-baca doa, Ibu Ratna itu mendadak seperti orang tercekik dan merasa kesakitan. Mbak Rani itu sempat memohon-mohon kepada Pak Ustadz agar berhenti karena dia tidak tega melihat ibunya itu kesakitan. Namun Pak Ustadz itu malah makin kenceng lagi doanya dan sampai muncul asap putih dari tubuh ibunya. Dan ibunya itu juga posisi matanya itu makin melotot. Di saat itu Mbak Rani itu benar-benar lemes dan gak bisa ngelakuin apa-apa. Sampai akhirnya Mbak Kurnia itu datang dan membantu untuk menenangkan Mbak Rani.
Setelah itu akhirnya Mbak Rani itu disuruh wudhu sama Pak Ustadz dan akhirnya mereka bertiga itu sholat jenazah. Dan ternyata bukan hanya Ibu Ratna yang menjadi korban seperti ini. Setiap 5 tahun itu pasti ada salah satu orang yang dipilih untuk menjadi korban. Orang-orang yang rajin, gak neko-neko, dan memiliki energi spiritual yang kuat. Pabrik itu katanya itu dibangun di atas tanah pesugihan. Jadi energi dari korban-korban sebelumnya itu dijadikan tumbal agar pabrik ini tetap bisa berjalan. Dan Dayoh yang disebut-sebut itu adalah makhluk yang dikirim dari pabrik untuk ngambil sukma dari para korbannya. Pabrik ini itu masih berdiri dan masih buka setiap hari kerja. Bahkan masih sering juga membuka lowongan yang besar-besaran. Sebenarnya orang-orang di kampung itu udah tahu, cuma sebagian besar dari mereka diam karena ya mereka membutuhkan pekerjaan itu untuk menghidupi keluarganya. Dan mereka semua itu sadar setiap upah yang dibayarkan itu harus diganti dengan potongan nyawa. Nah, jadi segitu aja guys pembahasan kita kali ini tentang karyawan tumbal pabrik garmen. Gimana menurut kalian? Apa yang kalian bakal lakuin kalau seandainya kalian itu berada di posisi Mbak Rani? Emang bingung banget sih, serba salah dan kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Thank you banget buat kalian yang udah nontonin video gue sampai habis. Bagi kalian yang mau nanya atau diskusi, boleh banget komen di bawah. Thank you banget guys. Don't forget to like and subscribe. Bye.